Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat malam semuanya. Kabar baik bukan? Oke, pada kesempatan kali ini pertemuan yang ketiga kita atau tutorial ketiga kita akan membahas tentang Word. Tentunya masih bersama kita Coklat 82 seperti itu ya. Oke, sebelum kita mulai kita butuh pena dulu. Oke, siapkan pena. Iya. Di sini ada Word. Word di sini definisinya adalah komponen terkecil dari bahasa yang memiliki makna, jadi dia bermakna dan dia berkelas kata. Nanti akan kita bahas dalam part of speech seperti itu ya. Kemudian kind of words di sini nanti, jadi kinds of word-nya nanti yang pertama di sini hanya adalah based on each category dan based on each function. Cara based on each category nanti word di sini ditinjau dari atau berdasarkan makna kamus atau yang lebih dikenal dengan makna leksikal atau lexical meaning. Jadi memberi makna apa adanya. Kemudian yang kedua adalah based on each function. Di sini word ditinjau dari atau berdasarkan posisi dalam sebuah rangkaian kalimatnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya mana pointernya? Oke. Word di sini ditinjau dari based on each kategori atau lexical meaning, memberi makna apa adanya seperti yang di kamus. Itu word dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah noun, pronoun, kemudian verb, adjective, adverb, conjunction, preposition, dan interjection. Kalau noun ini kita kenal sebagai dengan kata benda. Pronoun ini adalah kata ganti ya. Verb adalah kata kerja. Adjective ini adalah kata sifat. Adverb adalah kata keterangan. Conjunction di sini adalah kata sambung. Kemudian preposition adalah kata depan. Interjection ini ada yang menyebut dengan kata seru. Seperti itu. Oke. Kita ganti pena di sini bisa. Oke. Untuk noun, contohnya di sini adalah book, kemudian water. Ya. Nanti simbolnya adalah seperti ini. Noun itu noun yang kecil seperti ini. Dia bisa countable, maksudnya bisa dihitung, atau uncountable. Seperti itu. Dalam kamus bahasa Indonesia biasanya ditulis KB kecil seperti ini. Dan ini maknanya tentunya karena kata benda dia buku, kemudian water ini adalah air, seperti itu ya. Kemudian untuk pronoun kata ganti, contohnya di sini adalah I, you, we, they, dan seterusnya seperti itu. Dan untuk simbolnya nanti dalam kamus Oxford misalnya atau Longman front seperti itu ya. Dan dalam kamus bahasa Indonesia biasanya KG, kata ganti seperti itu. Untuk yang ketiga adalah verbnya. Verb di sini contohnya sama, misalkan book juga, dan water, misalkan mother. Book di sini karena kata kerja maka dia dimaknai memesan. Kemudian water di sini karena verb atau kata kerja dimaknai menyiram. Mother di sini adalah merawat. Kemudian dalam simbolnya nanti biasanya adalah verb, ada yang transitif, dia butuh objek, ataupun intransitif seperti itu. Jadi dalam kamus bahasa Indonesia nanti bisa KKT atau KKI seperti itu, kata kerja transitif atau kata kerja intransitif.
Kemudian untuk yang keempat adjektif. Adjektif ini ada kata sifat. Contohnya seperti handsome. Contohnya lagi misalkan yang baik-baik, kind, dan seterusnya. Nanti adjektif ini simbolnya adalah adj seperti ini. Dalam kamus bahasa Indonesia biasanya KS seperti itu ya. Kemudian untuk adverb di sini, contohnya kata keterangan di sini misalkan here, kemudian there, dan seterusnya. Nah, untuk simbolnya sendiri nanti bisa seperti ini dalam kamus. Atau dalam bahasa Indonesia, kamus Indonesia nanti kakak seperti itu ya. Kemudian conjunction atau kata sambung, contohnya before, kemudian after. Ini sebelum dan sesudah. Nah, untuk simbolnya sendiri nanti bisa seperti ini. Dalam bahasa atau kamus Indonesianya nanti kasam seperti itu. Sam atau nggak ada ya, sam seperti itu. Kemudian untuk preposition atau kata depan, contohnya adalah on, misalkan in juga. Before, after juga bisa, tapi dia kedudukan sebagai preposition. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan yang akan datang, seperti itu. Jadi nanti simbolnya adalah prep. Kalau dalam kamus Indonesia biasanya KD, seperti itu kata depan. Kemudian untuk interjection ini contohnya adalah wow, seperti itu. Oh yeah. Biasanya ada kata serunya seperti ini ya, tanda serunya. Kemudian oh. Nah, nanti dalam simbolnya ada interject atau exclaim seperti itu. Di sini adalah kata seru seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya adalah kita akan membahas tugas-tugas dari kata. Yang pertama, noun, pronoun, dan verb. Ini tugasnya adalah the central core of sentence. Maksudnya di sini adalah inti membentuk dari kalimat. Jadi kalimat nanti dibentuk oleh noun, pronoun, dan verb sendiri. Teman-teman masih ingat pola minimal sebuah kalimat adalah subjek dan verb. Sedangkan subjeknya bisa berupa noun dan pronoun. Contohnya di sini adalah Makmur berlari, kemudian dia capek. Seperti itu ya. Di sini berarti Makmur runs. Jadi Makmur runs. Kemudian he is tired. Seperti itu. Jadi di sini Makmur ini adalah subjeknya, runs ini adalah verbnya. Kemudian di sini pronounnya. Kemudian ini adalah verbnya yang berupa be. Kemudian tired ini adalah adjektifnya atau three complementnya. Nah, di sini ada sentence. Kemudian di sini juga sentence. Yang terpenting di sini bahasan kita adalah subjek, verb, dan pronoun. Itu adalah inti pembentuk kalimat. Seperti itu ya. Oke, untuk yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah, kita butuh pena dulu. Oke. Untuk yang selanjutnya adalah adjektif dan adverb. Jadi yang pertama di sini ada adjektif. Adjektif ini menjelaskan noun. Jadi headnya nanti yang dibicarakan atau yang dijelaskannya adalah noun. Kemudian adverb sendiri ini nanti menjelaskan apa seperti itu. Jadi dia adjektif, kemudian verb,
kemudian dia juga menjelaskan adverb sendiri dan menjelaskan sentence. Maka yang dijelaskan adalah head-nya atau yang dibicarakan, dan yang menjelaskan adalah modifier-nya. Jadi adjective sama adverb ini ada menjelaskan seperti itu, atau bisa disebut juga dengan istilah modifying word atau kata penjelas seperti itu. Gitu ya. Contohnya di sini a book, sebuah buku. Yang dibicarakan adalah bukunya, maka di sini adalah head-nya yang berupa noun. E-nya di sini adalah adjective. Ini sebuah ini menjelaskan pada buku ke sini. Seperti itu. Jadi dia sebagai modifier. Modifiernya ini head-nya. Kemudian very slow. Very slow ini adalah sangat pelan. Jadi yang dibicarakan adalah pelannya, dia head-nya di sini, maka di sini adalah modifiernya. Nah, yang penting di sini adalah slow di sini adalah berupa adjektif, yang bisa menjelaskan adjektif adalah adverb. Kemudian always come. Always come di sini adalah selalu datang, maka di sini adalah apa? Ya, verb atau head-nya yang dibicarakan. Kemudian yang bisa menjelaskan verb adalah adverb. Seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya, pointernya mana ini? Yang selanjutnya, kita butuh pena dulu. Iya. Yang selanjutnya adalah yang nomor 6 adalah conjunction dan preposition. Tugasnya di sini adalah relating word. Di sini berarti relating, kata-kata relating adalah menghubungkan, atau di sini kata hubung. Jadi di mana polanya jika conjunction nanti adalah conjunction subject plus verb, sedangkan preposition nanti adalah preposisi itu butuh object of preposition, jadi maka ditambah object of preposition. Dan object of preposition ini bisa berupa noun, bisa pronoun, noun phrase ataupun gerund, yang nantinya kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan yang akan datang atau selanjutnya. Contohnya di sini adalah Makmur pergi setelah Adit pergi. Jadi Makmur subjek, pergi adalah verb, setelah after ini conjunction, kemudian Adit subjek, pergi verb juga. Jadi kalau ditranslate ada subjek, verb, conjunction, subject, verb, seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah Makmur pergi sama subjek, verbnya atau predikatnya setelah conjunctionnya kemudian di sini Adit adalah objeknya. Jadi setelah ini bisa conjunction, bisa prep. Karena di sini ada objek, maka dia preposition. Seperti itu ya. Jadi subject, verb, ini after ini bisa conjunction, bisa preposition. Karena di sini ada objek, maka kedudukan di sini enggak conjunction lagi, maka dia di sini adalah preposition. Seperti itu. Yang nomor 8, interjection. Interjection ini adalah kata yang digunakan untuk meluapkan emosi atau showing emotion. Contohnya adalah oh, yes, seperti itu, dan no, ataupun contoh yang lainnya, seperti itu. Mana pointernya? Agak susah ini pointernya. Oke. Yang selanjutnya, word based on its function. Jadi di sini adalah word ditinjau dari atau berdasarkan posisi dalam sebuah rangkaian.
change-nya nanti bisa berupa nominal function, bisa berupa adjectival function, verbal function, kemudian adverbial function, seperti itu. Kita akan bahas satu persatu di sini. Kita butuh pena dulu. Yang pertama adalah nominal function. Nominal function di sini adalah kata yang difungsikan sebagai noun. Jadi kata difungsikan sebagai noun. Nah, yang perlu diingat atau diperhatikan benar-benar adalah posisinya. Posisinya dia di subjek ataupun objek. Seperti itu. Contohnya di sini, swimming. Swimming is my hobby. Seperti itu. Swimming ini kalau misalkan secara kategorinya kita bisa lihat di kamus, dia bisa verb ataupun noun. Tetapi karena dia letaknya di subjek, maka dia fungsinya adalah nominal function. Atau nanti teman-teman bisa singkat dengan NF seperti itu ya. Kemudian I like swimming. Ini adalah subjek, enggak susah dibahas ya. Kategorinya seperti di atas, swimming bisa verb, bisa noun. Tapi karena letaknya di objek, ini subjek, verb dan objek, maka fungsinya tentunya adalah nominal function. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, mana pointernya? Oke. Yang selanjutnya adalah adjectival function. Adjectival function ini adalah kata yang difungsikan sebagai adjektif. Nah, posisinya di sini adalah modifier of noun. Jadi dia menjelaskan noun seperti itu ya. Contoh di sini adalah love story. Love story di sini secara love itu secara kategorinya dia bisa berupa verb mencintai ya, dia juga bisa noun atau cinta. Kemudian karena dia menjelaskan story yang sebagai head di sini, maka functionnya yang bisa menjelaskan noun adalah adjektif, maka dia functionnya adalah adjectival function atau AF seperti itu ya. Jadi walaupun di kamusnya hanya berupa atau terdapat verb atau noun saja kalau dilihat di last ini, tetapi karena dia sebagai modifier of noun, maka fungsinya adalah adjectival function seperti itu ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah verbal function. Verbal function ini adalah kata yang difungsikan sebagai verb. Posisinya tentunya di verb karena fungsinya adalah sebagai verb. Contohnya di sini adalah love, tadi dijelaskan kategorinya bisa berupa verb dan bisa berupa noun. Karena letaknya di verb, ini subjek, verb, objek, maka fungsinya adalah verbal function atau VF seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pembahasan yang fungsi yang terakhir, contohnya di sini bahasan selanjutnya adalah adverbial function. Adverbial function adalah kata yang difungsikan sebagai adverb. Maka posisinya nanti adalah modifier of alphabet. Jadi alphabet ini bisa berupa adjektif, kemudian ini verb, A-nya di sini bisa adverb juga, S-nya sentence. Seperti itu. Contohnya di sini adalah Robert seldom takes. Nah, Robert selalu mengambil atau selalu mandi, enggak mengambil ya. Tapi di sini seldom takes. Jadi seldom ini menjelaskan takes di sini.
dia secara kategori, kalau kita makna dilihat kamus nanti ada adverb, tapi dia karena menjelaskan verb di sini maka otomatis fungsinya adalah sebagai adverbial function, seperti itu. Kemudian contoh di sini, my mother, mother's, your mother. Sama-sama mothernya, oke, jadi kategorinya sama semua. Secara kategori mother itu adalah bisa noun, bisa verb. Jadi di sini noun, bisa verb. Kemudian karena di sini mother di sini letaknya di subjek, maka dia fungsinya adalah nominal function. Sedangkan mother di sini karena letaknya di verb, maka dia fungsinya adalah verbal function. Dan your mother letaknya di objek, maka fungsinya adalah nominal function, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya Untuk selanjutnya adalah contoh selanjutnya adalah tomorrow is Sunday. Jadi di sini tomorrow di sini adalah subjeknya, is ini adalah be atau verbnya. Berarti Sunday di sini adalah three complementnya. Seperti itu. Tapi yang kita lihat di sini adalah tomorrow. Tomorrow ini bisa teman-teman lihat di kamus adalah adverb, secara kategori adverb bisa noun, seperti itu. Tetapi karena letaknya di subjek maka fungsinya adalah nominal function, seperti itu ya. Contoh lain lagi, misalkan I book, this is subject, ini verb. A book berarti objeknya. In the bookstore ini yang dibicarakan ini headnya, maka dia menjelaskan ke sini. Sama-sama book di sini bisa berupa kategorinya, bisa berupa verb ataupun noun. Verb ataupun noun. Untuk yang belakang ini karena dia menjelaskan headnya adalah noun, yang bisa menjelaskan noun hanya adjektif, maka dia adjectival function. Kemudian di sini a book di sini karena letaknya di objek maka dia nominal function. Kemudian book karena letaknya di verb maka dia verbal function. Contoh juga di sini can some candies in a nice can. Jadi can dapat mengalengi beberapa permen di sebuah kaleng yang cakep, seperti itu ya. Can itu dalam kamusnya atau leksikalnya kategori bisa berupa nominal yang berarti kaleng, noun yang berarti kaleng. Dia juga bisa verb di situ. Di noun verb, di sini noun verb. Karena di sini adalah headnya atau noun, maka dia berupa fungsinya adalah nominal function. Nah, di sini adalah object of preposition ya, berupa noun phrase. Maka di sini ada nominal function. Kemudian can di sini karena dia adalah subjeknya, nama orang, maka functionnya adalah yang posisinya di subjek hanyalah nominal function. Kemudian can di sini karena dia di verb, maka fungsinya adalah ini adalah can ini model berupa verb juga auxiliary, maka dia fungsinya adalah verbal function. Dan can di sini adalah verb 1 yang berupa mengalengi, maka dia fungsinya juga verbal function, seperti itu ya. Oke, cukup sampai di sini materi yang membahas tentang word. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan
banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan lain kesempatan untuk belajar pada materi yang berbeda tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.